Ya. Mudah-mudahan dengan sama berdoa masalah, mudah-mudahan perjalanan atau yang kami ini dalam keberkahan. Sekarang mungkin kita memberikan kepada Ustaz untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Wah sekalian, kita kembali ya berkumpul dalam majelis kita untuk mengkaji manhaj tarbiyah ya atau pendidikan Rasulullah SAW untuk kita jadikan panduan dalam aktivitas kegiatan kita. Insyaallah di kesempatan hari ini masuk di pembahasan halaman 14 ya dari kitabnya. Judulnya Hadduhu sallallahu alaihi wasallam ala mahwil amiyati wa tahdhiruhu minal futuri fit ta'limi wa ta'allumi. Ya, hadduhu sallallahu alaihi wasallam, dorongan ya atau motivasi Rasulullah SAW ya ala mahwil amiyati untuk menghapus keawaman ya ketidaktahuan untuk menghilangkan keawaman ya. Atau termasuk juga menghilangkan buta huruf gitu ya. Karena salah satu dia belajar adalah bisa baca tulis. Ya amiyah itu bisa juga ada maknanya awam ya. Bisa juga ummi, kalau ummi pakai hamzah ya, ummi. Kalau amiyah lebih ke awam. Ya, artinya tidak punya ilmu. Wa tahdhiruhu dan peringatan beliau minal futur ya dari futur. Nah, futur itu apa? Ini sudah jadi bahasa kita ya sering digunakan. Futur itu apa? Berkurang kan semangatnya itu, turun gitu ya. Lagi sedang down gitu ya. Atau sedang imannya sedang turun gitu. Futur. Terjadi kebosanan ya menurunnya semangat di dalam fit ta'limi dalam pengajaran wa ta'alumi dan belajar. Wala gharabata an yataharraja ala yadaihi. Nah, kalian mau baca dulu Kak Ivan? Ada kitabnya? Ya, coba. Baru masih ini halaman 14. Ya, langsung yang wala gharabata. Bismillahirrahmanirrahim. Wala gharabatan. Gharabata jangan ditanwinkan ya. Wala gharabata an yatafarraja ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam ada al-abdu Jamul Ghafiru minan nasi fi fitrat fatratin fi fatratin wal wajizatin minaz zaman fa innahu qad salaka bihim sallallahu alaihi wasallam maslaka ta'limi al-jama'i mustanfari sifat wa dafa'ahum ila mahwil
aniyati das'an wa haddahum ala dzalika wabadahum wanadabahum wanadabahum ilaihi wa hadzarahum min al-futuri fihi tahdziran syadidan. Ya, wala gorobata tidak asing ya. An yatahoroja ya untuk keluar ya atau menjadi alumni ya. Ala yadaihi di atas tangan beliau sallallahu alaihi wasallam hadzal adadu ya jumlah al-aljamul ghafiru yang sangat banyak ya jumlah dari manusia yang sangat banyak ini. Itu maksudnya para sahabat fi fatratin wajizatin minazaman pada waktu yang sebentar ya pada waktu yang sebentar yang ringkas. Fa innahu qad salaka bihim sallallahu alaihi wasallam maslakat ta'limil jama'i mustanfari. Sungguh beliau telah menempuh dengan mereka dengan para sahabat itu cara ya pengajaran secara jama'i ya secara berjamaah ya secara kolektif. Wadafa'um ila mahwil amiyati daf'an dan mendorong mereka untuk melenyapkan menghilangkan keawaman. Wahaddahum ala dzalika mendorong memotivasi mereka kepada hal itu wanadabahum ilaihi ya dan mengarahkan atau mengajak kepadanya. Wahadzarahum minal futuri dan memperingatkan mereka dari kefuturan fihi padanya tahdziran syadidan dengan peringatan yang keras. Gitu. Ya, jadi Rasul mendidik para sahabat hanya dalam waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu pun kan beragam ya. Ada yang dari awal masuk Islamnya ya, as-sabiqun al-awwalun. Di masa dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Terkumpul sekitar 130 orang setelah sembunyi-sembunyi itu 3 tahun. Ya, baru nanti masuk ke fase secara terang-terangan tahun keempat kenabian periode Mekah. Ya, dan seperti Umar itu kan baru masuk Islam di tahun ke-5 ya, sekitar tahun 5 kenabian. Ya, belum nanti yang baru masuk ketika sudah hijrah ke Madinah gitu. Beragam. Bahkan ada yang hanya sekitar 3 tahun bersama Nabi. Tapi dia mendapatkan hadis dari Nabi paling banyak. Ya, yaitu Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu kan dengan Nabi cuma 3 tahun. Dia masuk Islam di tahun 7 kenabian. Setelah perang Khaibar. Itu datang Abu Hurairah dari kabilah Daus dari Yaman ya. Nah, di tangan beliau itu maka lahirlah generasi para sahabat ya hasil didikan Nabi. Ya, hasil didikan Nabi walaupun hanya sebentar bersama Nabi. Makanya para ulama mendefinisikan yang disebut sahabat itu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mu'minan begitu ya wa mata ala Islam. Ya, wa mata ala Islam. Jadi yang disebut sahabat itu yang bertemu dengan Nabi. Ya, yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Ya, dan meninggal dalam keadaan beriman. Tidak murtad ya. Kalau murtad dia bukan sahabat. Walaupun dia waktu dengan Nabi dia beriman. Ya, makanya patokan bertemu itu nggak harus lama.
Ya ini yang rojih ya, yang lebih kuat definisi dari para ahli hadis. Ya siapapun yang bertemu dengan walaupun sebentar, pertemuan dengan Nabi ini sebentar. Makanya ada sahabat junior yang ketika masih kecil ya bertemu dengan Nabi sebentar. Dan ada sahabat ini menjadi seorang yang paling terakhir meninggal dari kalangan sahabat, namanya Abu Tufail. Ya, Abu Tufail. Dia bertemu dengan Nabi ketika masih kecil. Ya, dan itu pun sebentar, tidak lama. Ya, tapi tergolong sahabat. Gitu kan, tergolong sahabat. Bahkan menariknya Nabi Isa juga sahabat Nabi. Kenapa? Ya, karena kan bertemu dengan Nabi pada waktu Isra Mi'raj. Ya, ketika Isra Mi'raj ke langit gitu ya, satu persatu sampai langit ketujuh itu kan di setiap langit itu bertemu dengan para nabi. Mulai dengan Nabi Adam, Nabi Yusuf, ya, Nabi Zakaria dan Nabi Isa itu berdua. Nah, kalau Nabi Isa tentu ketika bertemu dengan Rasul itu kan masih hidup. Nabi Isa itu belum meninggal, masih hidup. Ya, makanya nanti di akhir zaman Nabi Isa itu akan diturunkan sebagai tanda besar ya, tanda besar kiamat itu 10, salah satunya turun Nabi Isa. Ya, nah jadi Nabi Isa itu walaupun dia nabi sebelum Nabi Muhammad tapi tergolong sahabat juga karena bertemu dengan Nabi masih dalam keadaan hidup. Kalau nabi-nabi yang lain ya tentu ruhnya ya karena sudah meninggal. Dan menurut catatan para ulama, sahabat itu berjumlah sekitar 124.000. Ya, 124.000. Dan ketika peristiwa Haji Wada itu kan sangat banyak sekali. Ya, peristiwa Haji Wada itu. Dan ini sudah dicatat oleh para ulama, biografi-biografi mereka itu ya sudah dituliskan. Ya, sudah dituliskan oleh para ulama itu. Ya. Tinggal kita baca saja ya ke biografi-biografi mereka para sahabat. Nah, jadi ini kemarin sudah kita bahas adalah mujizat. Bagian dari mujizat dari Rasulullah SAW itu ya dari segi pendidikan beliau bisa melahirkan generasi terbaik yaitu para sahabat dengan jumlah yang sangat besar sekitar 124.000 ya kan, tapi semuanya adalah generasi yang terbaik, khairul qurun gitu ya, generasi salafus soleh yang paling terbaik, tidak akan ada bandingannya, dan itu dilakukan hanya dalam waktu yang singkat ya 23 tahun saja ya. Maka ini adalah mujizat Rasulullah SAW. Kalau tidak ada mujizat selain ini sudah cukup ya kata para ulama gitu ya. Nah, beliau tentu ketika mendidik para sahabat itu ya ada metode ya, ada cara yang beliau lakukan ya. Nah, cara itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita contoh gitu dari metode pendidikan Nabi itu. Karena kalau kita ingin menghasilkan kembali generasi yang soleh ya, atau generasi yang memikul amanah kekhalifahan gitu ya, maka mau tidak mau ya kita harus mendidik dengan cara Nabi, dengan cara pendidikan Nabi, tarbiyah nabawiyah. Ya, apalagi kalau kita kaitkan kan dengan hadis 5 fase umat Islam itu kan. Itu fase nubuah ya, kenabian, fase khilafah, alam minhajin nubuah. Nah, di situ kan khilafah alam manhajin nubuah.
kekhalifahan di atas manhaj Nabi. Itu generasi sahabat, khulafaur rasyidin. Ya, dan Rasul juga sudah menyebutkan khalifah-khalifah setelahku itu 30 tahun. Kalau dihitung ya sudah pas dengan masa khulafaur rasyidin. Khilafah ala minhaj nubuwah. Ya, lalu mulkan adon, kekhalifahan yang menggigit. Ya, artinya itu masih menggunakan hukum Allah. Itu di masa setelah Khulafaur Rasyidun kan, Daulah Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah, Turki Utsmani misalnya. Itu masuk mulkan adon. Tidak lagi disebut khilafah tapi mulkan, karena memang keturunan gitu ya. Penerusnya itu kerajaan yang menggigit, artinya tetap dia masih ibaratnya menggigit Quran, Sunnah gitu ya, wahyu. Berbeda dengan sebelumnya yang dipegang teguh. Ya, makanya banyak terjadi kekurangan, kezoliman, kekhalifahan yang zolim di masa Mulkan Adon itu. Baru yang masa berikutnya Mulkan Jabriyah, kerajaan yang diktator, yang zolim. Itu setelah runtuh kekhalifahan. Khalifahan Turki Utsmani. Gitu. Nah, menariknya masa yang keempat Mulkan Jabriyah itu ya sedang kita alami gitu. Sampai hari ini sejak runtuhnya khalifah. Ya, cuma tentu yang berikutnya masa yang kelima itu ternyata istilahnya sama dengan fase yang kedua tuh, khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan di atas manhaj Nabi. Gitu ya, artinya memang ya umat Islam ini adalah generasi para pemimpin. Ya, makanya Allah itu sudah mempercayakan amanah kekhalifahan ini kepada orang-orang beriman, kepada Rasulullah. Ya, tidak lagi kepada yang lain. Makanya umat Islam itu kuntum khairu ummah kan. Kali ini sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, wa tu'minuna billah. Bahkan kita menjadi saksi bagi umat yang lain. Innal ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu umat wasat, itu bisa artinya umat yang adil, ya, pertengahan, dan juga pilihan. Wasata itu litakunu 'alan nasi syuhada, untuk menjadi saksi, menilai yang lain. Artinya kalau kita sebagai penilai dari yang lain, ya kita ini adalah para pemimpin. Ya, terlebih di surat An-Nur ayat 55 itu lebih jelas lagi, la yastahlifanna ya kama stahlafal ladina min qablikum. Kami akan mengangkat kalian orang beriman menjadi khalifah, menjadi para pemimpin. Ya, nah untuk menghadirkan generasi khalifah itu, ya kan ala minhajin nubuwah. Ya, maka bagaimana cara menghadirkan? Ya lakukanlah tarbiyah, pendidikan sebagaimana pendidikan Nabi, dengan manhaj Nabi, agar lahir generasi ya khalifah gitu ya, seperti yang sebelumnya. Karena istilah atau namanya juga sama, khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, kepemimpinan. Nah, itu perlu dibangun dari bawah. Ya, dari bawah. Karena membangun pemimpin ya harus dari bawah dulu, dari pendidikan dari bawah, dari dasar, bukan mau merebut kekuasaan dulu. Ya kan? Ya itu mungkin perbedaan kita dengan HTI ya gitu, atau kritik kita ya. Mereka kan fokusnya ke sana, membangun dari atas. Ya kan, dan juga pemahaman terhadap khalifahnya itu sendiri juga mereka
masih sempit ya pemahaman terhadap khalifahnya. Ya, padahal dalam hal pengelolaan negara atau pemerintahan itu pembahasannya luas dalam wilayah fikih. Ya, sedangkan mereka kan punya pilihan-pilihan sendiri. Jadi bentuk kekhalifahan menurut itu versi mereka aja kadang. Ya, masih bisa dikaji. Tidak harus seperti itu. Karena harus membedakan, ada wilayah yang sawabit, yang tetap prinsip tidak berubah. Ya, ada yang mutaghayyirah, ada yang berubah. Ya, ada wilayah istihadiyah. Begitu. Ya, ada wilayah istihadiyah. Seperti apakah harus namanya khalifah? Kan nggak harus. Gelarnya, namanya. Karena kan Umar bin Khattab kan namanya Amirul Mukminin, tidak lagi dengan khalifah. Abu Bakar disebutnya khalifah. Dan Abu Bakar pun menolak disebut khalifatullah. Khalifah itu artinya wakil ya, atau pengganti. Ya, bukan pengganti Allah gitu kan. Bukan wakil Allah, tapi beliau hanya mau disebut khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Nah, ketika di zaman Umar kalau disebut khalifah lagi itu kepanjangan, karena harus khalifati Rasulillah, pengganti dari penggantinya Rasulullah, kepanjangan. Maka sudah saja Amirul Mukminin, pemimpin dari orang beriman. Itu kan berdasarkan ayat ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri, amir minkum dari kalian ya mukminin. Sehingga gelarnya Amirul Mukminin, disebut Amirul Mukminin. Dia kalau sebutan itu bukan hal yang qat'i yang harus begitu. Ya, harus disebut khalifah. Ya, dia mau disebut Amirul Mukminin atau sultan misalnya. Ya kan? Tidak masalah. Ya, nah itu perlu kajian khusus ya masalah tentang khalifah. Nah, yang jelas jadi titik tekan di sini adalah kita perlu membangun ya generasi yang terbaik, generasi khalifah, para pemimpin itu dengan manhaj Nabi. Ya, dengan manhaj Nabi, bukan dengan manhaj yang lain. Ya, konsep-konsep yang lain, konsep-konsep barat. Ya, yang itu konsep-konsep itu lahir dari paham-paham yang tentu bertentangan dengan Islam. Ya, lahir dari cara pandang yang keliru. Ya, jadi ya harus kembali ke sini ya. Walidzalika aqbala ulaika an-nas yatalaqqawna al-ilma. Oleh karena itu manusia-manusia itu, orang-orang itu menghadap ya untuk menerima ilmu, maksudnya para sahabat ya. Wa yatafaqahuna fid din, tafaqquh fid din, mendalami agama. Wa yu'allimu ba'duhum ba'da, mengajar sebagian kepada sebagian yang lain. Wa yata'allamu ba'duhum min ba'din, sebagian mereka belajar dari sebagian yang lain. Hatta azalul amiyata, sampai mereka menghilangkan keawaman anhum dari mereka fi waktin qasirin ajilin, pada waktu yang ringkas dan cepat, ajil. Ya. Awrad al-Hafidhul Mundhiri fi kitabih Targhib wa Tarhib. Al-Hafidh Al-Mundhiri menuangkan ya dalam kitabnya Targhib wa Tarhib fi kitabil ilmi, dalam kitab al-ilmu, bab tarhib min katmil ilmi. Ya, bab ancaman dari menyembunyikan ilmu. Wa kadzalika al-Hafidh Al-Haythami, begitu juga Hafidh Al-Haythami fi Majma'il Zawaid, dalam kitab Majma'il Zawaid, fi kitabil ilmi aidan juga, fi bab ta'lim, pada bab ta'lim man la ya'lam, mengajarkan orang yang tidak tahu.
Al hadisus syarif at-tali, hadis yang mulia berikut ini. Nah, ini ada hadis yang menarik ya, dorongan agar kita mau mengajarkan, mau menyampaikan, menyebarkan ilmu. Itu kewajiban. Ya, karena umat terbaik itu, makanya tadi kan disebut kuntum khairu umat. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh diam. Ruh umat ini adalah dakwah. Ya. Nah, inilah bedanya. Ini menurut saya dengar dari Syekh Muhammad Qutb itu ya, ahli pendidikan itu. Beliau mengatakan bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu kewajiban mereka itu hanya beribadah kepada Allah. Ya, karena yang menyampaikan, yang berdakwahnya kan masih ada Rasul. Bahkan setiap meninggal satu Rasul kan diganti dengan Rasul yang baru. Apalagi Bani Israel itu, kenapa dilebihkan kan oleh Allah? Ya, karena memang para nabi itu banyak diutus dari kalangan mereka. Kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun. Setiap kali meninggal satu nabi dari mereka, dari Bani Israil itu diganti dengan nabi yang baru. Ya, sampai kan dari mulai Nabi Yakub itu kan, Bani Israil itu kan keturunannya Yakub. Yang disebut Bani Israil itu keturunannya Nabi Yakub. Yakub anaknya Nabi Ishak, Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu kan semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Karena Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari mulai Nabi Yakub ke bawah itu nabi-nabi itu semuanya keturunan Bani Israil sampai Nabi Isa. Datanglah Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Nah, dia bukan Rasul, bukan keturunan Bani Israil, tapi dari Nabi Ismail. Ya, anak yang satunya lagi dari Nabi Ibrahim. Ya, nah, jadi tugas umat sebelumnya itu kan masih ada Rasul yang menyampaikan, yang berdakwah. Sehingga tugas mereka ibadah. Nah, sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ya selepas Nabi Muhammad, tugas kita bukan cuma ibadah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, bukan hanya ibadah, mengikhlaskan ibadah, tapi juga dakwah. Karena menggantikan peran Rasul di dalam berdakwah, mengajak, mengajar, mendidik gitu. Ya, nah kalau dua ini dipegang teguh, ya ibadah betul-betul bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah dan menjalankan dakwah. Nah, ini adalah modal untuk bisa mencapai khairu ummah itu, sebaik-baik umat. Kalau ini tidak dijalankan, tidak akan menghasilkan menjadi sebaik-baik umat. Khairu ummah itu nggak akan tercapai. Begitu ya. Nah, maka di sini ada hadis dorongan dari Nabi ya. Ini an Alqamah bin Sa'ad bin Ibrahim ibnu Abza, an abihi an jaddihi, dari ayahnya dari kakeknya Abdurrahman ibni Abza radhiyallahu anhu qala khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah berkhutbah pada satu hari, fahamidallaha wa asna alaihi. Beliau memuji Allah dan bertahmid kepada Allah dan memuji dan menyanjungnya. Tsumma dzakara tawaifa minal muslimin. Kemudian menyebutkan kelompok dari kaum muslimin, fa asna alaihim khairan. Ya, lalu beliau memuji kebaikan ya atas mereka. Summa qala, kemudian berkata, ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum. Mengapa kaum-kaum itu ya tidak memahamkan? Yufaqihu itu artinya menjadikan paham. Istilah fikih yang disebut oleh Nabi tentu belum tertuju kepada satu bidang ilmu yang dikenal sekarang.
Jadi ketika disebut fikih, ya maksudnya memahami ya semua ajaran agama. Ya, karena istilah fikih menjadi satu keilmuan tersendiri itu kan baru belakangan, yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amalan, praktek. Ya beda dengan akidah gitu kan, ada dengan akhlak, ada fikih. Tapi ketika disebut fikih oleh Nabi ya maksudnya mencakup semua, mencakup akidah, mencakup akhlak, ya kan. Jadi kenapa tidak memahamkan terhadap agama ya kepada tetangga mereka, wala yu'allimunahum, dan tidak mengajarkan mereka, wala yufattinunahum, tidak membuat mereka pandai, wala ya'murunahum, tidak memerintahkan kepada mereka amar ma'ruf, wala yanhaunahum, dan tidak melarang mereka gitu ya dari kemungkaran. Ya, wa ma balu aqwamin. Nah, ini kalau tadi dorongan untuk mengajar. Ya, untuk mengajar dari Nabi. Nah, kalau yang sekarang dorongan untuk belajar. Wa ma balu aqwamin, mengapa kaum-kaum itu la yata'allamuna min jiranihim, tidak belajar dari tetangga mereka. Wa la yatafaqahun, tidak bertafaqquh, mendalami agama, memahami agama, wala yatafattanuna, dan tidak menjadi pandai berilmu. Jadi dorongan Nabi ini untuk mengajar dan untuk belajar. Bahkan dimulai dengan yang terdekat, tetangga. Tetangga itu bukan hanya tetangga rumah, termasuk juga teman. Ya, yang dekat lah dengan kita, yang bisa kita ajak. Wallahi, nah, Nabi bersumpah, demi Allah, la yu'allimunna qaumun jiranahum, hendaklah benar-benar ya kaum itu, maksudnya kelompok orang beriman itu mengajarkan tetangganya, wa yufaqihunahu, membuat mereka faham terhadap agama, wa yufattinunahu, membuat mereka berilmu, pandai, wa ya'murunahu, memerintah mereka, sama kayak tadi ini ya redaksinya, wa yanhaunahum, dan melarang mereka, mencegah dari kemungkaran, wa la yata'allamanna, ini sebaliknya, kalau tadi mengajar, sekarang belajar. Ya, hendaklah kaum itu belajar dari tetangganya, wa yatafaqqahun, ya memahami agama, wa yatafattanun, menjadi pandai berilmu, aula, ini di sini ada ancaman, aula uajilannahum, ya atau ya aku meminta untuk menjegerakan kepada mereka al-uqubata fid dunya, hukuman di dunia. Berarti di sini ada ancaman keras ya bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan ini, belajar mengajar ini. Summa nazala fadahwala baitahu, kemudian beliau turun dari mimbar ya, lalu masuk ke rumahnya. Faqala qaum, suatu kaum berkata, man tarawnahu ana bihaula, ya siapa menurut kalian yang beliau maksud. Ini berbicara ya di antara mereka. Qalu, jadi maksudnya di awal itu kan beliau memuji ada kelompok orang. Nah, kelompok orang ini dijadikan contoh oleh Nabi ya karena mereka semangat di dalam belajar dan di dalam mengajar, ya kan. Jadi beliau berkhutbah itu memberikan contoh gitu, ya, kaum begini-begini. Nah, lalu mendorong para jamaah yang hadir di situ ya agar mereka mau belajar dan mengajar. Nah, lalu jamaah yang ada di situ, para sahabat yang mendengar khutbah tadi itu bertanya gitu pada satu sama lain, siapa yang dimaksud oleh Nabi itu, yang beliau puji itu. Ya, nah lalu mereka menjawab, qalu narahu anal asy'ariyyin. Ya,
menurut kami ya, kami memandangnya yang beliau maksud itu adalah Asy'ariyin, keturunan Asy'ari. Ya, Asy'ari itu kan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu keturunan Yaman. Asy'ari itu kan satu kabilah di Yaman. Orang-orang Asy'ariyin itu. Ya, kalau yang sekarang kan disebut kelompok Asy'ari, Asy'ariyah, kalau itu kan nisbatnya ke Abul Hasan Asy'ari. Walaupun Abul Hasan Asy'ari juga sebetulnya juga nyambung nasabnya ke Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi itu. Ya. Nah, jadi orang-orang Asy'ariyin ini kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari itu ya dipuji oleh Nabi yang mereka giat ya di dalam belajar mengajar. Hum qaumun fuqaha, yaitu mereka adalah para ahli fikih. Walahum jiran jufat min ahlil miyahi wal a'rab. Ya, mereka punya tetangga yang jufat itu bodoh lah gitu ya, kasar ya, keras, jadi tidak beretika. Dari penduduk pemilik air ya, wal a'rab, dan Arab gunung ya, maksudnya penduduk pegunungan ya di Arab. Fabalagha dzalikal asy'ariyin, lalu hal itu sampai kepada orang-orang Asy'ariyin. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka datang kepada Rasulullah. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, dzakarta qauman bikhair wa dzakartana bisyarrin. Kau menyebutkan suatu kaum dengan kebaikan ya, dan engkau menyebut kami dengan keburukan. Fama baluna, ya apa masalah kami? Faqala, ya, seperti perkataan yang tadi ya, hendaklah ya kaum itu memahamkan ya tetangganya dan seterusnya, sama kayak tadi. Kalau tidak maka bisa disegerakan hukuman di dunia. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, apakah kami memahamkan orang selain kami? Ya, maka Rasul mengulang lagi perkataan yang tadi. Ya, jadi ini saking pentingnya belajar mengajar itu ya, sampai Rasul menyampaikan berkali-kali. Ya, nah, lalu Rasulullah SAW membacakan ayat di surat Al-Maidah ya 78-79. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel ya di atas lisan Daud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak melakukan nahi mungkar dari yang mereka pekerjakan. Labi sama kanu yaf'alun, ya sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi penting sekali untuk belajar mengajar ini, menyampaikan ilmu, mendidik, melakukan pendidikan, karena dia memang ya tugas utama ya generasi terbaik ini. Kalau ini tidak dilakukan, justru yang akan turun adalah siksaan, laknat bahkan di sini. Ya, begitu. Maka orang-orang yang menjalankan ini orang-orang pilihan, ya, siap memikulnya. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah itu ada 2 ayat ya yang memotivasi Abu Hurairah. Itu tadi ya, Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, sehingga dia punya tugas ya harus menyampaikan semua yang dia dapat dari Nabi itu
ya. Tapi tidak hanya menyampaikan ilmu, betul-betul menghayati, ya. Dia menyampaikannya dengan hati, ya, dengan rasa gitu. Bukan hanya sebatas menyampaikan begitu saja. Makanya pernah kan suatu ketika beliau menyampaikan hadis sampai pingsan beberapa kali itu. Karena memang beliau merasakan betul dari isi hadis itu, merasa takut. Yaitu tentang 3 orang itu, 3 golongan yang pertama kali disungkurkan ke dalam neraka. Yang salah niat itu. Ya, yang pertama itu kan ahli baca Quran, ya, ahli Quran, qari, penghafal Quran, hafid. Qari di situ bukan hanya hafal ininya saja, tapi juga maksudnya dengan faham ilmunya. Jadi kalau disebut qari di zaman Nabi itu, ya artinya dia hafal Quran sekaligus paham ilmunya, ilmu Quran itu, sehingga bisa mengajarkan, itu qari. Nah justru 3 golongan ini, yang pertama adalah qari, yang kedua adalah orang yang dermawan, ya, yang bersedekah, dan yang ketiga mujahid, berjihad di jalan Allah. Tapi karena salah niat, justru 3 orang ini yang pertama kali disungkurkan ke dalam neraka. Ya, yaitu ketika ditanya oleh Allah, apakah apa yang mendorong kamu melakukan ini? Ya, kata qari itu, aku melakukan ini untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Ya, kamu melakukan ini liuqalu laka qari, agar disebut kamu itu sebagai qari, sebagai al-hafid gitu kan. Ya, untuk kebanggaan saja disebut-sebut. Ya, engkau melakukannya bukan karena untukku. Ya, dia tidak ikhlas di dalam melakukan itu. Maka disungkurkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, orang yang banyak berinfak, dermawan. Ya, untuk apa engkau melakukan ini? Kata orang itu, aku melakukan ini untukmu ya. Ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan ini agar disebut sebagai orang dermawan. Ya, lalu kepada mujahid yang berperang di jalan Allah sampai dia meninggal. Untuk apa kamu melakukan ini? Aku untuk melakukan ini untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan ini agar engkau disebut sebagai pahlawan. Ya, maka disungkurkan. Abu Hurairah itu ketika menyampaikan ini, hadis di Sahih Muslim ada ya. Abu Hurairah menyampaikan hadis ini sampai berkali-kali pingsan itu ketika menyampaikannya itu. Dan beliau mengatakan, kalaulah bukan karena 2 ayat di dalam Quran, aku tidak akan menyampaikan ilmu ini. Karena beliau merasa berat ya menyampaikan ilmu. Padahal dengan merasa bahwa dirinya belum bisa mengamalkan. Nah, itu memang satu hal yang harus diperhatikan bagi para penyampai ilmu itu. Memang kita harus berusaha kan mengamalkan apa yang kita sampaikan. Ya, tapi di samping itu kita juga tetap punya kewajiban untuk mengajar. Ya, jangan sampai justru jadi penghalang mau mengajar hanya karena gara-gara saya belum bisa mengamalkan. Ya, kalau mau nunggu sempurna, mau nunggu soleh, nggak ada orang yang mau berdakwah mengajar. Gitu. Jadi tetap 2 hal itu harus berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki dan juga menyampaikannya. Dan tidak harus nunggu sempurna dulu semua baru kita menyampaikan. Ya, kalau nunggu kita soleh, ya kapan kita nggak soleh. Makanya prinsipnya jelas, balighu anni walau ayat gitu. Sampaikan ilmu walaupun 1 ayat. Nggak harus banyak-banyak yang kita pahami ya. Gitu yang kira-kira kita bisa mengamalkan, mana dulu yang bisa kita sampaikan gitu. Jadi ini tetap kewajiban, tidak hilang
hanya gara-gara misalnya belum bisa mengamalkan, tidak hilang kewajibannya tetap. Nah, apa dua ayat itu di dalam Al-Quran? Itu ayatnya mirip di surat Al-Baqarah itu. Apa? Saya lupa lagi ini ayatnya. Innalladzina yaktumuna. Kalau yang pertama itu innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ya apa yang telah kami turunkan dari keterangan penjelasan minal bayyinat wal huda dan petunjuk mimba di mabayana ulina setelah kami terangkan ia kepada manusia fil kitab di dalam Al-Quran ya fil kitab ulaika yal'anuhumullah itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Jadi ancaman keras orang menyembunyikan ilmu. Ini dorongan kita belajar ilmu. Ya, makanya kemarin sudah saya sampaikan amanah ilmu itu dua, satu untuk diamalkan, dua untuk disampaikan. Amanah ilmu itu dua, bukan hanya mengamalkan untuk diri sendiri. Makanya Abu Bakar meluruskan pemahaman yang keliru terhadap ayat la yaduru awalnya lupa lagi saya mandoro jadi mereka orang-orang yang tidak mau menerima Islam ya atau menentang tidak akan memudaratkan kalian layadurukum ma layaduru man dolla idah tadaitu tidak akan memudaratkan kalian orang yang sesat itu apabila kalian sudah mendapat petunjuk. Nah, ini dipahami secara salah ya oleh sebagian orang yang berpikiran yang penting diri saya sendiri yang selamat, biarkan yang lain. Artinya nggak mau peduli gitu dengan yang lain, nggak mau berdakwah, nggak mau mengajak. Yang penting diri saya selamat. Maka Abu Bakar meluruskan ini nggak benar pemahaman begini. Ya, jadi maksud ayat itu adalah ketika kita sudah berusaha mengajak berdakwah, tapi mereka masih saja ya menentang ya tidak mau menerima ya maka sikap mereka seperti itu tidak akan memudaratkan ya kan kepada kita kalau kita sudah mendapat petunjuk, sudah bertakwa kepada Allah ya walaupun misalnya mendapat penentangan yang keras bahkan siksaan kalau kita sudah kuat iman kita ya itu tidak akan memudaratkan gitu ya kepada iman kita gitu ya. Jadi amanah ilmu untuk disampaikan, bahkan Allah akan melaknat orang yang menyembunyikannya. Tidak boleh disembunyikan ilmu itu ya. Yang kedua mirip ayatnya itu masih di surah Al-Baqarah, dekat ininya, nanti bisa dicari ya ayat berapa. Yang kedua redaksinya sama, innalladzina yaktumuna ma anzalallah. Kalau yang tadi ma anzalna, kalau ma'anzalallahu minal bayyinati wal huda ya cuman ancamannya itu la yukallimuhumullah yaumal qiyamati ya wala yanzuru ilaihim itu tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, diacuhkan ya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya artinya kan tidak diberi rahmat. Ini ancaman keras orang yang menyembunyikan ilmu itu
ya, baik itu orang yang beriman ya, termasuk juga yang tidak beriman. Karena orang tidak beriman juga bisa jadi dia sudah tahu ilmunya tapi tidak mau beriman dan tidak mau menyampaikan, seperti halnya orang-orang Yahudi. Mereka tahu itu tentang Islam tapi menyembunyikan, ya, menyembunyikan ilmu itu. Makanya ketika ada orang yang bertanya tentang ilmu, ya kita harus berusaha menjawab. Ya, dan di hadis pun jelas itu. Man su'ila al-ilmin ya fakatamahu uljima minanna uljima yaumil qiyamati bilijami minan nar. Ya, siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, tidak mau menyampaikannya, ya maka dia akan diikat. Ilijam itu kan ikatan buat kuda, tali pengikat kuda. Jadi lijam itu. Ya, dia akan diikat ya seperti hanya diikatnya kuda itu di neraka, itu dari neraka. Alhamdulillah, zamannya keren. Jadi ini betul kewajiban menyampaikan ilmu itu. Makanya gini, di masyarakat kalau kita lihat, kadang-kadang umat itu bukannya dipahamkan terhadap agama, diajarkan ilmu secara terbuka, ya justru malah banyaknya itu dibodohi. Dibodohi artinya si masyarakat itu dibiarkan awam, diarahkan oleh mereka gitu kan, disuruh untuk menghormati mereka secara berlebihan, doktrin gitu, ya kan, akhirnya diperalat ya untuk mereka mendapat keuntungan. Karena kalau rakyat, kalau jamaahnya itu pintar gitu kan, mereka akan menang. Jadi dibiarkan saja udah awal. Makanya pengajian itu bukan mengajarkan ilmu banyaknya, ya kan? Dibungkuslah dengan zikir-zikir misalnya, ya kan, dengan amalan-amalan, oh kamu harus begini. Tidak langsung diajarkan kepada keilmuan ini, ya akhirnya umat itu tetap dalam keadaan awam, dalam keadaan tidak tahu, ya sehingga mudah dibodohi, mudah diperalat, ya kan, oleh mereka, sehingga tidak akan merasa berada dalam kesesatan, ya bahkan dianggap sebagai kebenaran yang sebenarnya kalau dipikir secara logika ya, yang sehat saja itu tidak masuk sebetulnya. Karena saking awamnya, saking tunduknya begitu. Nah ini barangkali tantangan kita ya, masyarakat, bagaimana mengajarkan ilmu-ilmu agama ini secara benar-benar tanpa harus menyembunyikan. Kita sampaikan karena ilmu Islam ini terbuka, tidak ada yang eksklusif. Justru ciri dari kesesatan ya, sesat itu eksklusif dia. Ya, pengajiannya khusus gitu kan, nggak boleh dihadiri oleh yang lain. Padahal Islam itu terbuka, bahkan siap berdebat. Salah satu dakwahnya kan wajadilhum billati ahsan. Mampu berdebat, bukan hanya dengan sama muslim ya yang beda pemahaman, tapi juga dengan orang-orang non muslim. Ya, siap beradu karena ini kebenaran. Kebenaran itu adalah kuat, yang pasti akan menang. Makanya Allah katakan ja'al haqu wa zahaqal batil. Kebenaran datang ya, dan kebatilan lenyap. Nah sekarang pertanyaan, kenapa kebatilan itu justru yang muncul ya, yang menjadi mainstream gitu ya, gitu kan, sedangkan ya haknya seakan-akan kalah. Ya, permasalahannya sebenarnya bukan kebatilan itu kuat, bukan ya, tapi kebenarannya yang
tidak datang, tidak hadir. Kan di situ kan ayatnya ja'alha kok, kebenaran datang. Nah masalahnya sekarang kebenarannya itu tidak datang, tidak tampil. Orang-orang yang memegang kebenarannya itu tidak bergerak, gitu ya, tidak mau berdakwah, tidak mau muncul, nggak terlihat, ya, begitu, tidak bergerak, tidak dilakukan secara terorganisir, secara rapi. Jadi ketika kebatilan seakan-akan menang, itu bukan sebenarnya mereka kuat, bukan. Ya, tapi karena kebenarannya ini diam. Gitu, kebenarannya ini diam. Makanya dia harus dimunculkan. Nah, ketika berhadapan kebenaran dan kebatilan, pasti kebenaran akan menang. Gitu ya, makanya harus kita berusaha ya menjalankan amanah ilmu, itu mengamalkan dan menyampaikannya. Itu jangan sampai kita terkena ya ancaman-ancaman yang cukup keras ya, baik di dalam Al-Qur'an ya maupun di dalam hadis ini. Ya, makanya kita buka berbagai saluran-saluran penyampaian ilmu, terutama di zaman seperti sekarang kan begitu. Baik melalui tulisan, lisan. Ya, karena kalau orang berilmunya diam, nanti orang yang berbicara bukan orang-orang yang berilmu. Ya kan, ruwai bidah itu. Ya. Gitu. Jadi justru orang berilmu jangan kayak nggak peduli gitu. Ya udah nggak usah dibahas lah hilafiah ya, justru kan ya harus diterangkan secara keilmuannya. Kalau tidak, justru orang-orang yang tidak berilmu tadi yang berbicara. Nah itu justru bahaya. Ya, fitnah yang besar nanti, kerusakan dalam agama, padahal menjaga agama ini sangat prioritas. Hifdzuddin ini. Ya, jadi adanya dakwah, adanya ta'lim, seterusnya itu untuk hifdzuddin, menjaga agama. Dimana tujuan maqasid ya syariat Islam itu kan 5. Ada hifdzuddin, hifdzun nafsi kan, menjaga jiwa, hifdzul mal, ya, hifdzul nasab ya atau irdi, menjaga nasab, menjaga kehormatan, dan hifdzul aqli, menjaga akal. Itu yang paling awal tuh menjaga agama. Ya, kalau dibiarkan orang berbicara agama tanpa ilmu, muncul di TV orang-orang yang nggak berilmu, ya kan, musuh Islam tapi berbicara dengan nama Islam gitu, dengan label Islam. Orang-orang liberal muncul segala macam. Ya, nah ini karena tadi orang-orang yang berilmunya diam, tidak mau berbicara. Ya, justru dia tidak amanah dengan ilmunya berarti kan. Dia malah sibuk dengan yang lain. Ya memang kita ada ruang untuk beramal, tidak hanya di wilayah keilmuan saja, berdebat segala macam. Tentu ada amal nyata gitu. Ya, tapi kegiatan keilmuan ini tidak boleh berhenti. Ya, kadang-kadang kan orang, wah kamu cuma debat aja, kerjaan kamu kan gitu. Apa amal nyatanya? Kadang-kadang suka direndahkan seperti itu kan. Ya. Ya, barangkali itu ya. Kalau ada yang mau diskusikan ya kan. Kenapa Abu Hurairah itu sosok yang paling dibenci orang Syiah, Ustaz? Apakah karena yang paling banyak menyampaikan hadis atau ada alasan lain, Ustaz? Ya betul, ya diantaranya yang saya tahu ya karena